Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Sword Sign Return ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang udah lupa dengan alur cerita sebelum-sebelumnya, maka kawan-kawan bisa langsung aja cek di deskripsi di bawah. Lengkap baret dah pokoknya. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di Elder Wudang sampai dia terdesak dan bahkan terluka cukup parah dengan skill Plum Blossom tingkat tingginya. Tapi saat kotak di puncak tebing itu diambil dan dibuka, tiba-tiba seluruh area makam bergetar dengan kuat. Lalu bebatuan mulai berjatuhan dari atas. Semua orang dari sekte yang masuk ke dalam makam itu panik bukan main. Dan di saat itulah Chunmyung langsung berteriak kepada anggota Monhwa yang lain, "Semuanya lompat ke bawah, cepat!" Mendengarkan perintah dari Chunmyung, mereka tanpa ragu langsung melompat ke bawah. Dan ngelihat itu Elder Wudang benar-benar kaget dan mengatakan dalam hati, mereka langsung melompat setelah diperintahkan. Adalah rasa percaya yang sangat tinggi. Sedangkan sekte Wudang masih bersikeras berada di atas. Bagi mereka nggak mungkin lompat ke bawah. Itu sama aja dengan cari mati ketimpa batu di bawah. Chunmyung yang ngelihat sekte Wudang kebanyakan dikesal dan melempar mereka semua sambil bilang, "Apa kalian budak sialan? Kalian mau mati di sini?" Si Elder sebenarnya masih ragu apa yang harus dilakukan di situasi ini. Tapi tiba-tiba dia teringat dengan sosok Chunmyung yang dilawannya tadi. Pemuda yang memerintahkan untuk melompat ke bawah adalah pria yang berada jauh di atas ekspektasi tergilanya. Mungkinkah dia benar-benar jenius? Sial, apa aku harus mempercayainya? Karena ngerasa nggak ada pilihan lain, Elder pun langsung berseluruh anggota Wudang lain yang masih berada di atas sana. "Semuanya lompat, kita menuju bawah." Selagi meluncur dengan kecepatan tinggi, Chunmyung juga menarik orang-orang yang masih memanjat tebing dan melempar mereka ke bawah, lalu bilang, "Orang-orang sialan ini apa nggak ngerti dengan situasinya? Apa nggak punya kuping lah, kampret?" Chunmyung pun menggunakan sebuah teknik agar dia bisa lebih dulu mendarat ke bawah sebelum yang lainnya sampai. Ketika Chunmyung sampai ke bawah, dia menggeprakkan tanah sehingga muncul angin ledakan yang ngebuat orang-orang yang sedang jatuh dari atas mengurangi kecepatan mereka sehingga mereka nggak mati dan nggak terluka secara serius. Setelah semuanya mendarat, mereka semua kaget luar biasa. Begitu tahu jalan masuk yang mereka lewati sebelumnya udah tertutup. Chunmyung mulai berpikir keras dan bilang dalam hatinya, "Si tua bangka medicine immortal itu pasti menyembunyikan sesuatu dalam gua ini. Pasti ada suatu cara untuk bertahan hidup. Sialan, tapi apa?" Tiba-tiba Chunmyung menyadari sesuatu di bawah kakinya karena di sana ada retakan yang muncul di atas tanah. Buru-buru Chunmyung pun teriak, "Bawah tanah, cepat hancurkan tanahnya. Pasti ada sesuatu di bawah kita. Gali sekuat tenaga, lakukan sekarang juga, brengsek!" Teriak Chunmyung sambil menusukkan pedangnya ke tanah. Mendengarkan ucapan Chunmyung itu, semua orang mulai menghunuskan pedangnya ke tanah secara serentak dan mereka menjadi apa yang Chunmyung bilang memang benar. "Logam! Ada papan logam besar dan panjang di bawah sana!" teriak Baik Chun pada semuanya. Saat Chunmyung bersiap untuk rencana berikutnya, tiba-tiba Elder Wudang datang dari belakang dan berteriak, "Minggir! Biar aku yang memotongnya!" sambil mengaktifkan sword ki di tangannya. "Tua bangka goblok!" teriak Chunmyung dan tanpa ampun dia langsung melakukan tendangan kuat ke arah Elder sampai si Elder terhempas membentur dinding dengan kuat. Chunmyung bilang lagi, "Ini adalah logam yang akan menyelamatkan nyawa kita. Kenapa kau mau memotongnya, sialan?" Terlihat dari wajah Elder, sepertinya tendangan barusan ternyata makin ngebuat si Elder kena mental lagi dengan sosok Chunmyung ini. Dan ternyata di bawah kaki mereka adalah sebuah ruangan dengan pelindung logam besi. Setelah menyadari itu, Chunmyung langsung mencari pintu masuknya dan akhirnya ketemu. Dia berteriak, "Aku menemukan tempat yang bisa dipotong." Mendengarkan itu, Elder ngerasa harus melakukan sesuatu dan dia pun bangkit kembali langsung memotong pintu itu sampai terpotong-potong. Setelah pintunya terbuka, Chunmyung menyuruh semuanya agar melompat ke dalam lubang tersebut. Bebatuan di langit-langit udah mulai runtuh dan hampir sampai ke bawah. Chunmyung melihat para sekte pengemis ketinggalan di belakang sana. Dan dengan sangat kesal, Chunmyung kembali menerjang mereka dan melempar semua dari mereka agar masuk ke lubang itu dengan sekali ayunan sambil berteriak, "Dasar beban gak punya otak, aku akan membunuh kalian semua di luar sana nanti." Batu-batu besar itu hampir menghantam tanah dan Elder pun teriak ke Chunmyung, "Cepat! Semuanya udah masuk ke dalam." Lalu tiba-tiba sebuah batu besar datang menghampiri kepala Elder yang membuat dia sangat panik. Chunmyung buru-buru menangkap tubuh Elder untuk menghindari batu tersebut dan bilang, "Sialan, beban memang gak pernah ada habisnya." Sambil menggendong tubuh Elder, Chunmyung menghindari bebatuan-batuan dengan gesit hingga akhirnya dia menggunakan batu yang jatuh itu sebagai pijakan untuk melompat secepat mungkin ke dalam lubang bersama
bersama dengan Elder. Beberapa detik kemudian Chun Myung dan Elder terjatuh ke dalam lubang dengan kepala duluan yang mendarat begitu keras. Pada akhirnya mereka semua pun selamat di dalam ruang bawah tanah. Baru aja mereka bernapas lega, ternyata bebatuan yang hancur dari atas bertambah banyak. Tumpukan bebatuan itu membentur papan logam dengan begitu kerasnya. Saking berat, papan logam itu mulai menghancurkan langit-langit lubang dan mendekati semua orang yang berada di bawah sana. Chun Myung kembali berteriak dengan lantangnya. Semuanya menjauh dari dinding, bersiaplah untuk benturan keras. Seketika dinding di sekitar mereka hancur lebur dalam ledakan dahsyat yang memekakkan telinga mereka. Mereka semua menutup telinga dari suara ledakan sekaligus suara getaran plat logam yang melengking tinggi. Tapi ada banyak telinga dan hidung yang meledak berdarah akibat suara ledakan barusan. Baik Chun berteriak, "Chun Myung, tempat ini akan hancur." Chun Myung menjawab, "Dasar para berandalan lemah. Apa otak kalian hanya sebagai hiasan, kampret? Gunakan seluruh kekuatan yang kalian kumpulkan seumur hidup kalian untuk saat ini. Tenaga dalam, tenaga luar, potion atau apalah itu, tahan batu ini sekuat tenaga, goblok." Chun Myung kembali berteriak, "Medicine Immortal Blanks. Kau kira aku akan mati di sini, sialan?" Kita pindah ke atas, tempat di mana lokasi makam pedang. Terlihat ketua sekte Shadow Monhua, cabang Nanying, udah tiba di lokasi makam pedang bersama anaknya karena khawatir dengan keadaan Chun Myung dan juga teman-teman yang lainnya. Tiba-tiba mereka ngelihat ada begitu banyak martial artis dari berbagai sekte yang mengeluh nggak bisa masuk ke dalam makam tersebut. Baru aja si ketua sekte menanyakan keadaan kepada mereka, tiba-tiba terjadi gempa kuat dan tanah di sekitar mereka pada longsor melingkar masuk ke dalam dengan ukuran yang sangat gila, sangat masif tentunya. Para martial art di sana menggerutu dan bilang, "Apakah Surtam longsor dan tertimbun? Sial, itu artinya kita nggak mendapatkan apapun." Cih, biarlah, rasakan mereka yang masuk ke dalam sana. Apalagi orang-orang terakhir dari sekte Monhua yang menutupi pintunya. Mampus dah tuh mereka di sana semuanya. Mendengarkan itu, si ketua sekte langsung kaget. Itu berarti Chun Myung dan lainnya tertimbun di dalam sana. Si ketua sekte dengan panik berusaha menggali tanah itu menggunakan tangannya sambil bilang dalam hati, "Sial, ini semua salahku. Seharusnya aku menghentikan mereka pergi. Padahal aku baru aja melihat masa depan Monhua pada mereka semua. Ayolah Divine Dragon, bukankah kau berjanji akan membangkitkan kembali sekte Monhua?" Setelah menggali beberapa waktu dan terlihat anaknya juga ikut membantu, si ketua sekte memerintahkan untuk berhenti menggali dan bilang, "Sudahlah, pada akhirnya manusia tetaplah manusia." Dalam posisi ini kemungkinan gak ada di antara mereka yang selamat. Ketika orang-orang di atas sana terus menggerutu dan menyumpahi orang-orang yang mati di Sword Tomb itu, menurut mereka, ketua sekte langsung berdiri dan menarik pedangnya untuk mempertahankan harga diri dari murid-murid Monhua di bawah sana. Namun tiba-tiba anak si ketua bilang, Ayah, lihat, itu bukannya sebuah tangan." Dengan sangat kaget Chun Myung keluar dari dalam tanah dan bilang, "Bangsat, aku benar-benar hampir mati, kampret." Ngelihat Chun Myung, ketua sekte meneteskan air matanya dan sangat senang tentunya. Setelah Chun Myung keluar, maka orang-orang yang lain pun satu persatu menyusul. Ngelihat orang-orang yang berhasil keluar dari Sword Tomb, para martial art di atas sana tentu langsung menarik pedang mereka. Ngelihat itu Chun Myung bilang, "Sial, aku udah bad mood karena hampir mati di bawah sana, tapi pas keluar malah disambut dengan pedang." Ya memang gak ada peraturan yang bilang sih, yang menemukan suatu harta adalah pemilik harta itu sampai akhir. Tujuan mereka yang di atas sana adalah untuk menghabisi orang-orang yang keluar dari Sword Tomb itu dan merampas harta yang mereka ambil dari bawah sana. Tapi Chun Myung yang udah sangat kesal tanpa basa-basi langsung melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantamkan titik si kawan yang banyak omong di atas sana, lalu melemparkannya masuk ke lubang Sword Tomb tempat mereka keluar tadi sambil berteriak, "Kau mau Divine Relic? Silakan ambil sana dan cari sendiri." Setelah itu Chun Myung mengatakan kepada semua orang yang di atas sana, "Siapa lagi yang mau Divine Relic? Maju sini, semuanya sini, keparat." Setelah ngeliat semuanya bersiap untuk pertarungan hidup dan mati, maka Elder dari sekte Wudang pun angkat bicara dan mengatakan, "Demi nama sekte Wudang, kalau nggak ada satupun Divine Relic di bawah sana." Dengan penjelasan lengkap dari Elder ditambah lagi teror mengerikan dari Chun Myung, akhirnya para martial artis menyerah mencari Divine Relic tersebut dan pulang dengan tangan kosong penuh rasa kecewa.
Setelah mereka pergi, Elder Wudang datang menghampiri Chun Myung untuk menyampaikan terima kasih karena udah menyelamatkan nyawa mereka di bawah sana. Elder juga bilang kalau suatu saat nanti Wudang akan membalas kebaikannya, dan dia juga berharap kalau untuk kedepannya Sekte Wudang dan Sekte Monhua nggak menjadi musuh melainkan menjadi sekte aliansi. Nggak berselang lama mereka pun pamit pergi, sedangkan Chun Myung dan kawan-kawan pulang ke sekte cabang di kota Nanying. Ketua sekte Shadow Hua juga menawarkan sekte pengemis untuk tinggal di Shadow Hua demi memulihkan kondisi tubuh mereka. Setelah pulang ke Nanying dan istirahat, Chun Myung bermimpi di masa lalunya. Terlihat Chun Myung yang habis dihajar oleh senior ketua sektenya yang disebut Jang Mun. Chun Myung dihajar karena membuli murid-murid yang lain. Dia bilang ke Chun Myung, "Kan udah ku bilang jangan menghajar sesama murid." Chun Myung ngeles dan bilang, "Tapi mereka semua yang memulainya duluan." Senior Jang langsung menjawab lagi, "Mereka yang mulai pantatmu lah. Mana ada murid di sekte ini yang berani mencari gara-gara denganmu. Bahkan para guru pun gak ada yang berani, geblek. Kalau kau menghajar orang lain, ujung-ujungnya mereka semua mengadu kepadaku." Chun Myung pun diajak berbicara empat mata di tebing tertinggi gunung berbunga. Senior Jang bilang, "Hei Chun Myung, manusia bukanlah makhluk abadi, dan kau adalah orang terlahir dengan bakat yang mengagumkan. Mungkin di antara semua orang di sekte kita sepanjang sejarah Monhua gak ada yang punya bakat sepertimu. Tapi hanya itu aja, seberapa kuat pun dirimu, kau tetap gak akan bisa melakukan segala hal sendirian. Oleh sebab itu ada yang namanya sekte. Maka berhentilah membuli rekan-rekanmu. Suatu hari nanti kau menginginkan murid, rekan, keturunanmu untuk melanjutkan niat yang udah kau mulai. Rawatlah rekan-rekanmu dengan baik, dan kau tahu apa yang paling menakutkan di dunia ini? Itu adalah penyesalan. Aku gak khawatir sebenarnya kau menghukum dan menghajar teman-temanmu. Tapi yang aku takutkan adalah kau mungkin suatu hari nanti akan menyesalinya. Penyesalan yang akan kau alami akan jauh lebih dalam dan berat dari yang lainnya." Seketika Chun Myung berada di situasi ketika seluruh rekan-rekannya terbantai dan tinggal dia sendirian ngelawan ketua sekte demon. Di saat itu pula Chun Myung terbangun dari tidurnya. Dia mengingat nasihat terakhir Jang Mun kalau suatu saat nanti para junior Chun Myung pasti akan membantu meringankan beban berat yang ada di pundaknya. Chun Myung pun terdiam dan dia merenungkan baik-baik nasihat mendalam tersebut. Keesokan harinya saat Chun Myung dan kawan-kawan bersiap untuk pulang ke gunung berbunga, Dai Guangxi, ketua cabang sekte pengemis, mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan demi membalaskan kebaikan Chun Myung. Dai Guang berniat akan mendirikan ulang cabang sekte pengemis di kota Huaum, kota di kaki gunung berbunga. Tentu aja Chun Myung menyambut niat baik tersebut. Dengan begitu sekte gunung berbunga nggak akan kesulitan lagi mendapatkan informasi tentang dunia luar. Chun Myung pun meminta agar sekte cabang pengemis juga dibuka di kota Nanying, dan suatu hari nanti pastikan Dai Guang mengirimkan bocah pengemis keparat yang dulu pernah membulinya di sekte gunung berbunga. Setelah Chun Myung memberikan nasihat pada anak ketua sekte untuk bertahan di kota Nanying membantu ayahnya karena kelak dia pun akan menjadi ketua cabang di masa depan, Chun Myung dan kawan-kawan pun pamit pulang ke gunung berbunga. Wi Lim Sam pun tersenyum melihat kepergian mereka. Dalam hatinya dia bilang, sekte gunung berbunga benar-benar udah berubah sekarang. Suatu hari nama mereka pasti akan mengharumkan seluruh dunia. Baru aja memulai perjalanan pulang terlihat Chun Myung masih aja menggerutu marah-marah pada Yaksun si Medicine Immortal. Tapi tiba-tiba Isiol menanyakan kenapa Medicine Immortal tega melakukan ini semua. Isiol bilang apa jangan-jangan dia membenci martial artist. Medicine Immortal kan seorang dokter yang hidup untuk menyembuhkan pasien. Makanya dia benci pada martial artist yang menebaskan pedangnya sembarangan dan membunuh orang yang gak perlu. Sepertinya makam pedang adalah peringatan darinya. Kata-kata Isiol tersebut memang masuk akal. Tapi Jong Yun nanya lagi, bentar, terus gimana dengan metode pembuatan Divine Pill? Dia pasti punya murid bukan? Kenapa metodenya bisa hilang? Jong Ul ngejawab, dari yang ku dengar sih dia gak mengajarkan kepada murid-muridnya tentang metode pembuatan Divine Pill tersebut. Diskusi para senior ini ngebuat Chun Myung berpikir keras dan berkali-kali bilang, Medicine Immortal, Divine Pill, sekte, metode pembuatan pil murid untuk melanjutkan, untuk mewariskan, untuk mengetes, kata-kata Chun Myung sambil terus berjalan sendirian yang ngebuat seniornya pada keheranan. Baik Chun tersenyum melihat Chun Myung yang sepertinya menyadari akan sesuatu. Siapa sangka sambil mengulang-ulang ucapan tersebut Chun Myung terus berjalan, bukan menuju jalan pulang melainkan kembali ke lokasi makam pedang sebelumnya. Sambil terus berjalan Chun Myung berpikir keras, Medicine Immortal atau Yaksun,
dia memiliki sebutan lainnya, yaitu Seizing Sword. Itu adalah sosok seorang martial art yang mengalahkan ratusan orang dan merebut pedang yang paling mereka sukai. Tapi walaupun sangat ahli bela diri, Yaksun sendiri sangat membenci ahli bela diri. Oleh sebab itu dia menciptakan sosok Seizing Sword untuk memberitahu kepada seluruh dunia nggak ada gunanya menjadi ahli bela diri kalau bahkan bisa dikalahkan oleh seorang tabib. Setelah berpikir keras, Chun Myung mengambil kesimpulan kalau Surtam adalah makam dari sosok Seizing Sword, sosok yang diciptakan oleh si Yaksun atau medicine immortal, dan tentu aja dia sama sekali membenci sosok tersebut. Dia ingin membuang sosok itu bersama dengan ratusan pedang usang yang berada di sana, juga bersama Surtam. Bagi orang-orang yang serakah dan memasukinya, mereka pasti akan mati di sana. Tapi itu bukanlah makam medicine immortal yang sebenarnya. Chun Myung terus berjalan melewati Surtam hingga sampai di sebuah hutan yang teduh, dipenuhi pepohonan dan bahkan dialir oleh sungai kecil yang syahdu. Ngelihat sungai itu, Chun Myung bilang dalam hati, harmoni. Tempatnya alam dan gak ada gangguan lain. Ya inilah tempatnya. Menurut Baek Chun, mereka yang gak paham makna simbolik dari medicine immortal pasti gak akan menyadari apapun kalau mereka datang ke sini. Tapi Chun Myung yang udah memahami semuanya, dia terus berjalan menuju mata air dari gunung tersebut. Bagi Chun Myung, mata air sungai yang lemah sekalipun masih bisa menjadi penghidupan bagi yang lain, sesuatu yang selalu menjadi keinginan medicine immortal. Tiba-tiba Chun Myung bilang pada semuanya, jika aku adalah medicine immortal, aku mau semua pencapaian dan keinginanku menyebar ke seluruh dunia seperti air yang mengalir. Karena itu, mata air ini menjadi titik awal bagiku untuk menyelamatkan banyak nyawa yang lain. Karena Chun Myung yang kini menyadari keinginan dari medicine immortal yang sebenarnya. Keinginannya sampai padaku. Jika simbol kehidupan bermula dari mata air, harusnya disinilah dia mewariskan pencapaiannya. Chun Myung merogoh tangannya ke dalam lubang mata air tersebut, dan tiba-tiba dia kaget merasakan sesuatu. Chun Myung buru-buru mengangkatnya, dan siapa sangka itu adalah kotak yang berusia 200 tahun. Saat kotak itu dibuka, mata Chun Myung dan semuanya terbuka dengan lebar. Dengan suara bergetar ngelihat isinya, mereka bilang, wow, Origin Energy Secret Manual. Aku menemukannya. Aku berhasil menemukannya, bangsat. Rahasia bela diri terbesar. Gila, aku benar-benar menemukannya. Di dalam sana terlihat ada cara pembuatan Divine Pill dan juga beberapa butir Divine Pill yang telah jadi. Setelah memastikan keaslian buku tersebut, Chun Myung pun menyimpan buku dan kotaknya. Lalu dia meminta kepada seluruh seniornya untuk memberikan penghormatan terakhir pada peninggalan medicine immortal yang udah memberikan warisan nggak ternilai untuk mereka. Namun setelahnya Jong Yeon malah nanya ke Chun Myung, apa nggak apa-apa, sekte martial art seperti kita memiliki Pill Origin Energy. Kurasa bukan itu yang diinginkan oleh medicine immortal, bukan? Chun Myung ngejawab, nggak masalah, toh ini adalah pertaruhan yang dia pilih sendiri. Dia pasti berpikir, karena aku udah menyiapkan pengaturan yang diperlukan, orang yang menemukan ini harusnya adalah manusia baik yang layak. Jika dia memang mau nilai dan keinginannya dilanjutkan sebagaimana mestinya, harusnya dia memberikannya kepada murid yang dia percaya, meskipun muridnya nggak sempurna sekalipun. Kata-kata murid dan melanjutkan keinginan tiba-tiba membuat Chun Myung lagi-lagi teringat dengan nasihat seniornya di masa lalu. Waktu itu seniornya ataupun si ketua sekte bilang ke Chun Myung, suatu hari kau akan menyadarinya. Sekte itu ada bukan hanya tentang hidup bersama, tapi melanjutkan keinginan dan nilaimu pada junior dan generasi penerus selanjutnya. Chun Myung tertegun sejenak dan bilang dalam hati, jadi ini ya yang kau maksud waktu itu, Jangmun. Itulah kenapa kau tiba-tiba muncul dalam mimpiku. Apa kau begitu khawatir dengan juniormu ini yang gak berguna ini? Setelah terdiam cukup lama dan membuat Baek Chun dan kawan-kawan keheranan, barulah Chun Myung bilang ke mereka semua, terima kasih semuanya. Ucapan yang benar-benar membuat para seniornya kaget, karena ini adalah pertama kalinya dia dipuji oleh Chun Myung. Saking kagetnya mereka bilang, kau masih waras kan? Kau memuji kami? Apa besok akan kiamat? Kita harus mencari tabib, sepertinya otaknya udah kena tuh. Tapi kali ini Chun Myung gak marah dengan kata-kata mereka, karena moodnya sedang sangat baik. Dan sambil tersenyum dia bilang, baiklah, mari kita kembali ke Mount Hua. Sekarang kita pindah ke sekte Gunung Berbunga ataupun Mount Hua. Terlihat ketua sekte sangat khawatir begitu selesai membaca surat yang ditulis oleh Merchant Eunha yang melaporkan kalau Chun Myung dan kawan-kawan pergi ke makam pedang. Mereka dianggap terlalu serakah untuk pergi ke tempat yang sangat berbahaya itu. Beberapa dari tetua mengatakan kalau mereka harusnya dihukum, tapi prestasi yang mereka ciptakan sangat luar biasa dan mengharumkan nama sekte berbunga di seluruh Jianghu. Lalu tiba-tiba elder divisi martial art merasakan aura energi familiar yang datang mendekat. Dia bilang sepertinya mereka udah pulang sekarang.
mereka cepat sekali. Apa mereka lari dari Nanying sampai kemari ya? Ketua sekte pun berlari ke gerbang diikuti oleh para tetua Monhua yang lain untuk menyambut kepulangan murid-muridnya. Memang terlihat sedikit absurd sih seorang ketua sekte berlari untuk menyambut kedatangan muridnya, tapi inilah yang dirasakan oleh semua orang di sana. Rasa bahagia karena mereka kembali. Tapi kok dari aura mereka sepertinya mereka sedang berlari dengan kecepatan tinggi. Kenapa? Tiba-tiba jeduar, pintu gerbang Monhua dihancurkan oleh Chun Myung dan yang lainnya. Ketua sekte sampai bilang, "Woi, kenapa pakai dihancurin gerbangnya segala?" Tapi Chun Myung dan yang lainnya nggak mempedulikan kata-kata itu, apapun yang dikatakan oleh mereka. Mereka langsung menggendong setiap elder dan tancap gas menuju ke ruangan ketua sekte di belakang sana. Setelah para tetua masuk ke dalam, Jong-ul dan juga Iseol menarik pedang mereka dan menjaga depan pintu sambil bilang, "Jangan ada yang mendekat. Siapa yang mendekat akan kami tebas." Tentu itu ngebuat para murid keheranan. Apa-apaan? Apa orang gila akhirnya menularkan kegilaannya kepada yang lain setelah perjalanan panjang. Dan di dalam ruangan sana, ketika Chun Myung ngeluarin kotak ke hadapan para elder, mata mereka dan mulut mereka semua langsung terbuka dengan lebar, saking kaget dan gak percaya apa yang ada di depan mata mereka. Divine Pill Energy. Kami bahkan gak tidur berhari-hari demi secepat mungkin kembali ke sini dari Nanning. Entah mengapa semua orang di sekitar kami terlihat seperti pencuri. Untungnya kami berhasil. Gak ada seorang pun yang tahu kalau resep pil origin energi sekarang berada di genggaman sekte Gunung Berbunga, kata Chun Myung yang juga wajahnya terlihat pucat sedangkan para seniornya udah pingsan kelelahan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan lanjutan alur cerita ini hanya di channel Fokozer Anime. Stay terus di channel ini dan stay update.